Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya bisa terdengar? Oke, baik kita mulai ya. Mata kuliah komputer grafik. Hari ini kita masuk di materi minggu keempat. Cuman minggu kemarin kita libur ya, tanggal merah. Jadi kita ulas pertemuan selanjutnya. Sebelumnya mohon maaf tadi terlambat karena saya masih ada kegiatan diklat ya. Sama seperti Anda, saya juga lagi belajar. Dan alhamdulillah tidak terlalu malam, kalau sesuai jadwal harusnya sampai setengah 10, tapi tadi dipercepat. Oke, kita masuk sekarang materi ketiga ya, tentang sistem koordinat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar ya, komputer grafik, kemudian piranti interaktif, pemanfaatan komputer grafik, kemudian juga yang terakhir kemarin apa? Perbedaan antara image processing dan grafika komputer ya, beberapa istilah dasar. Nah, sekarang kita mulai masuk tentang sistem koordinat. Jadi pada dasarnya setiap objek grafik itu dia memiliki koordinat. Ya, objek grafis itu dia memiliki koordinat, jadi terletak pada satu koordinat tertentu. Jadi sistem koordinat ini nanti ada dua macam yang kita bahas. Yang pertama adalah sistem koordinat, namanya sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian ini sistem koordinat yang paling umum ya, paling umum kita kenal atau biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat layar. Nah, sistem koordinat layar ini nanti mengacu pada layar komputer yang kita gunakan. Baik, sebelum masuk kepada penjelasan dari masing-masing, kita bahas dulu bahwa kenapa kita berpikir bagaimana cara menentukan titik tempat seperti dalam sebuah peta. Jadi sebuah objek ya, itu memiliki letak posisi. Kalau kita sebagai manusia, kita punya rumah, kita punya alamat rumah kita di mana gitu ya. Nah, ternyata suatu benda atau objek yang ada di bumi itu dapat ditentukan posisinya. Jadi letaknya ada di mana, alamatnya ada di mana. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu benda adalah ini yang kita akan pelajari, itu namanya sistem koordinat. Bagaimana caranya menentukan sebuah titik koordinat tersebut? Jadi misalnya contoh kita mungkin sering mendengar ketinggian suatu permukaan ya. Suatu permukaan itu ketinggian biasanya menggunakan parameter di atas permukaan laut kan seperti itu. Jadi permukaan air laut itu dijadikan sebagai pedoman ya. Ketinggian permukaan laut ini biasanya digunakan sebagai acuan untuk mengukur ketinggian ataupun kedalaman dari suatu tempat. Contoh misalnya puncak gunung memiliki ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Maka kalau kita ilustrasikan ini, ada sebuah gunung pada gambar seperti ini, diukurnya dari tinggi gunung ini diukur dari permukaan laut. Ya, jadi bukan diukur dari dasar lautnya gitu. Atau sebaliknya misalnya kapal, ya posisi kapal selam berada, ini misalnya kapal selam, berada 800 meter di bawah permukaan laut gitu ya. Berarti posisinya ada di bawah dari permukaan air laut ini. Bukan diukurnya dari tinggi gunung gitu. Karena tinggi gunung pasti akan berbeda-beda. Atau misalnya Anda berdiri di satu gedung, saya berdiri di gedung lantai 10 gitu ya. Kira-kira berapa ketinggian hidung saya gitu. Nah, ukurnya bagaimana tuh? Ya. Jadi pasti bisa diukur nanti ketinggian objek tersebut ya. Kalau secara umum biasanya kita mengenal ketinggian pengukuran itu parameternya dari ini. Permukaannya dari ketinggian air laut. Kemudian berikutnya, suatu grafik dari bentuk yang paling sederhana sampai dengan yang rumit itu dapat dipecah menjadi elemen yang paling kecil yaitu titik. Jadi bahwasanya sebuah grafis itu sebetulnya terdiri dari beberapa unsur elemen titik yang digabung-gabungkan ya. Atau kita mengenal kemarin sudah kita pelajari definisinya, elemen terkecil dari grafis adalah piksel ya. Contoh seperti di gambar di samping ini, kita melihat misalnya ada sebuah titik. Titik ini berada di koordinat 2,1. 2 ini berarti sumbu apa nih? X ya, karena sumbu mendatar kan. 1 adalah sumbu Y-nya. Jadi 2,1.
Kemudian sebuah titik berada pada koordinat 3,5. Ya. Nah, dalam layar penampil elemen terkecil dari grafik ini kurang ya, adalah piksel. Letak suatu titik atau piksel bisa dibedakan dengan titik lain berdasarkan lokasi titik tersebut. Ini seperti ini. Ini posisi titik ini adalah 2,1, sementara posisi titik yang ini berada di koordinat 3,5. Jadi posisi koordinat ini ya seperti semacam tadi menentukan alamat objek tersebut. Nah, kita asumsikan ini adalah elemen terkecil dari grafik yaitu titik atau piksel. Piksel saja pun dia punya alamat, punya posisi koordinat ya. Jadi satu titik pun dia ada alamatnya, ada posisi koordinatnya yang mengacu di mana titik tersebut pada koordinat X-nya atau pada koordinat Y-nya, absis dan ordinatnya. Kemudian dalam dua dunia model bisa terdefinisi sejumlah koordinat. Nah, sistem koordinat tersebut berbeda dalam skalanya, serta titik referensi dari orientasinya masing-masing. Yang terpenting ialah bahwa suatu koordinat memiliki hubungan geometris dengan sistem koordinat yang lain. Dengan kata lain, suatu sistem koordinat A bisa dipandang sebagai hasil transformasi geometri sistem koordinat B atau sebaliknya. Nanti kita akan bahas tentang proses transformasi ya di materi selanjutnya, bahwa suatu objek geometri itu bisa dihasilkan dari proses transformasi ya. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa satu sistem koordinat A bisa dipandang sebagai hasil transformasi geometris dari sistem koordinat B. Ya, jadi misalnya nanti kita punya membuat sebuah kotak gitu, misalnya seperti ini nih. Kita membuat kotak di antara titik merah ini. Kita tidak perlu mendefinisikan garis, membangkitkan semua titik di antara ini nih, yang ada titik-titik ini ya. Kita cukup definisikan titik pojok kiri atas dan titik pojok kanan bawah. Misalnya kiri atasnya posisi 0,0, kanan bawahnya 4,7. Dengan perintah rectangle, maka semua elemen titik yang ada di antara ini akan membentuk kotak. Sebaliknya kalau kita perintahkan dia sebagai elips misalnya, elips gitu ya, di antara ini dan ini, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan transformasi ya, hasil transformasi geometris seperti itu. Jadi inilah yang kita kenal dengan kemarin grafika komputer. Jadi tidak harus, bukan berarti bahwa harus didefinisikan untuk membuat garis gitu ya. Harus misalnya membuat garis nih dari 0 sampai dengan 5, berarti semua sebetulnya secara ilustrasi manualnya adalah semua titik di antara 0 sampai 5 itu dibangkitkan. Kalau kemarin kita bicara diatur kecerahannya, misalnya dikasih merah semua, maka jadi garis kan begitu. Tapi cukup kita definisikan titik awalnya di mana, koordinat awal, titik akhirnya di mana, dengan perintah lain, nanti kita akan membentuk sebuah garis. Ya, nanti kita pelajari juga membentuk geometri dasar. Kemudian berikutnya, apa sih sistem koordinat? Sistem koordinat adalah satu cara atau metode untuk menentukan letak satu titik dalam grafik. Bidang datar pada gambar disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak lurus Y. Ini bicara koordinat kartesian ya. Koordinat kartesian kan ada sumbu mendatar ini X, sumbu tegak lurusnya adalah Y. Dan garis mendatar adalah X. Titik potong antara garis Y dan X disebut dengan pusat koordinat atau titik 0. Jadi pusat koordinatnya ada di mana? Kalau kita bicara kartesian itu pusat koordinatnya ada di tengah sini, 0. Kalau ke kanan, ini dia nilainya akan semakin besar dan positif. Ke atas juga demikian, nilai Y-nya akan semakin besar dan positif. Tapi kalau dia berjalan ke kiri, maka semakin besar dan nilainya akan negatif. Begitu juga ini yang ke bawah, untuk Y-nya semakin besar nilai negatif. Jadi tengah-tengahnya ini 0,0. Seperti itu. Bidang koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat kartesius atau kartesian. Bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Kemudian berikutnya, sistem koordinat kartesian ini sebelum sistem koordinat yang kita bahas ini ada dua jenis yang tadi kita bahas. Pertama adalah sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat kartesius tadi, dan yang kedua adalah sistem koordinat layar. Bedanya apa sistem koordinat kartesian itu tadi yang kita gambarkan di sini nih?
Ini yang paling umum kita gunakan dalam proses kalkulus, mungkin dalam matematika Anda biasa menemukan sistem koordinat ini, yaitu terdiri dari sumbu X dan Y, ya, itu untuk koordinat kartesian 2 dimensi. Kalau untuk 3 dimensi, selain sumbu X dan Y, ada satu sumbu yaitu sumbu Z yang dia menembus bidang gambar. Nah, kemudian dalam koordinat layar, ini ditransformasikan dari kartesian itu, kita mengenal adanya sistem koordinat layar. Ini koordinat layar ini mengacu pada sistem komputer. Jadi kalau lihat pada gambar ini nih, koordinat layar itu 0,0-nya ada di mana? Di pojok kiri atas layar. Nanti kita buktikan di praktek ya. Jadi di pojok kiri atas layar. Kalau di aplikasi nanti di pojok kiri atas form gitu ya. Berbeda tadi dengan koordinat kartesian. 0,0-nya ada di mana? Ada di tengah-tengah. Semakin ke kanan dia positif, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilai X-nya semakin negatif. Semakin ke atas nilainya semakin besar, positif. Semakin ke bawah nilainya semakin negatif. Jadi 0,0-nya ada di tengah kalau kartesian. Sementara kalau layar, 0,0-nya ada di pojok kiri atas. Maka semakin ke kanan dia semakin positif, semakin ke bawah juga semakin besar dan semakin positif. Kemudian ujung akhirnya di sini berapa besar skalanya di sini tergantung dari dimensi layar tersebut ya. Biasanya kalau di monitor itu kan ada pengaturan resolusi gitu ya. Resolusinya semakin besar nanti juga akan semakin besar. Nah, koordinat kartesian dalam dunia nyata kita mengenal adanya sistem koordinat kartesian atau tadi kartesius yang dipakai untuk membedakan lokasi atau posisi sembarang titik atau objek yang lain. Dikenal dua sistem koordinat kartesian yaitu koordinat kartesian 2D, 2 dimensi dan koordinat kartesian 3 dimensi. Contoh nih seperti di dalam gambar ya. Jadi ada sebuah objek titik misalnya. Pengembangan dari titik apa? Menjadi garis. Garis ini kalau dibentuk lagi dikombinasikan lagi dia menjadi bentuk-bentuk, ada poligon, bisa juga garis yang melengkung, bisa juga berupa lingkaran gitu ya. Kemudian ini dikombinasi lagi digabung menjadi objek yang berbentuk 3 dimensi seperti ini. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada yang bertanyakan? Suaranya nggak ada? Ada pertanyaan? Wahyu? Wahyu Nurdin? Nggak ada? Nurdian? Lanjut? Oke. Nah, koordinat kartesian 2 dimensi. Dalam sistem koordinat kartesian 2 dimensi, lokasi setiap titik ditentukan oleh 2 besaran. Yaitu nama 2 dimensi itu 2 besaran. Yaitu nilainya 2 itu antara X dan Y. X berarti horizontal, Y berarti vertikal. Ya. Nilai 2 besaran tersebut apabila digambar akan membentuk satu sumbu koordinat mendatar dan tegak. Seperti ini. Koordinat mendatar dan tegak. Mendatar ini sumbu X dan tegak adalah sumbu Y. Mendatar ini sering disebut dengan absis. Ya, sumbu X, absis ini sumbu mendatar. Dan tegak dinamakan ordinat atau sumbu Y. Kemudian berikutnya, sistem koordinat kartesian 3 dimensi itu apa? Dalam koordinat kartesian 3 dimensi, selain tadi sumbu X dan sumbu Y, terdapat sumbu lain yang arahnya tegak lurus dengan sumbu X. Ini nih, tegak lurus dengan sumbu X. Dan sekaligus tegak lurus juga dengan sumbu Y di antaranya. Sehingga lebih tepat dikatakan sumbu ini tegak lurus menembus bidang gambar dan dikenal dengan sumbu Z. Ya, jadi di sini terlihat ada menjadi 3 bagian ya. Ada 3 maka terlihat jadi 3 dimensi karena ada 3 sumbu nih. Di sini ada pojoknya, gitu ya. 0,0-nya tetap ada di tengah. Kemudian berikutnya, sebagai contoh misalnya perhatikan titik A, B, C, dan D yang ada pada bidang gambar berikut. Ini ada 3 titik ya. Titik A, ada titik B di sini, ada titik C di sini, dan ada titik B di sini beririsan dengan sumbu X. Letak titik-titik tersebut dapat ditentukan dengan bergerak dari titik 0. Ingat titik 0-nya kita bicara kartesian ini dari tengah. Bergerak dari sini.
Dilanjutkan dengan bergerak ke arah kanan mendatar atau sumbu X, kemudian bergerak ke atas. Jadi kalau kita mau mendefinisikan titik A ini ada di koordinat berapa? Titik A ini ada di koordinat berapa sih? Jadi dari 0 kita bergerak ke kanan. Ini berarti X-nya. X-nya berapa? 1. Kemudian setelah bergerak ke kanan, bergerak ke atas sumbu Y-nya. Y-nya juga 1. Berarti titik A itu ada di koordinat 1,1. Ya, letak titik pada bidang koordinat kartesian ditulis dengan bentuk pasangan bilangan X, Y tadi ya. X-nya 1, Y-nya 1. Dengan X disebut absis dan Y-nya disebut ordinat. Nah, berdasarkan bidang koordinat pada gambar tersebut dapat ditentukan letak koordinat berikut. Jadi titik A yang tadi letaknya 1,1 dapat ditulis A dalam kurung 1,1. Berarti titik A ini alamatnya, koordinatnya ada di 1,1. 1 X-nya 1, Y-nya juga 1. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, ini konsep awal dulu nih. Makanya kenapa kita belajar grafika komputer, bukan desainnya, tapi lebih kepada fraktalnya. Nanti persamaan matematis. Nah, persamaan matematis itu kan ada proses hitung-menghitung. Nah, awal mulanya dari sini. Kita harus paham dulu bagaimana koordinat itu adalah sebuah posisi dari sebuah objek gitu ya. Posisi sebuah objek itu dia punya nilai baik dari sumbu X-nya maupun nilai dari Y-nya. Itu titik A. Kemudian titik B sekarang kita lihat titik B itu ada di sini. Tadi dari 0 kita ke kanan untuk X-nya berarti 2. Kemudian dari kanan kita naik ke atas untuk Y-nya 1, 2, 3. Berarti titik B adalah 2,3. B 2,3 penulisannya. Kemudian untuk C dari 0 kita ke kanan 4, ke atas 2. Jadi 4,2. Ini kurang ya. C 4,2. Kemudian D-nya 5,0. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja ya. Berikutnya apa lagi? Nah, diketahui koordinat titik P min 3,4, Q 2,4, R 2,2, dan S min 3,2. Gambarlah titik-titik tersebut dalam bidang koordinat. Jika keempat titik dihubungkan dengan garis dan ruas garis, bangun apa yang terbentuk? Nanti mungkin ada soal-soal seperti ini ya. Persoalan seperti ini, misalnya dalam proses transformasi gitu ya. Nah, kita tinggal gambar saja, cari P min 3,4. Berarti karena dia bicara min, maka larinya ke sebelah kiri. Ingat yang di depan ini adalah posisi X-nya. Min 3 berarti ada di sini. Kemudian koma 4, berarti tinggal naik ke atas Y-nya 4. Nah, ini titik P. Kemudian Q-nya 2, ke kanan berarti 1, 2. Naik ke atas 4. Ini titik Q. Kemudian R-nya 2, min 2. 2, R-nya 2. Kemudian X-nya, Y-nya min 2, berarti ke bawah. S-nya min 3, min 2. X-nya min ke kiri 3, ke bawahnya 2. Jadi digambarkan, dihubungkan, maka menjadi terbentuklah kotak. Ya. Jadi penyelesaiannya gambar titik pada bidang koordinat seperti gambar. Jadi kita tentukan dulu titik-titiknya. Kemudian ditulis nih, sesuai dengan alamat ini ya. Berarti kalau sudah ketemu P, dalam kurung min 3,4 dan seterusnya. Bangun PQRS merupakan bangun segi 4. Oleh karena itu jarak P dengan Q tidak sama dengan jarak Q dengan titik R. Maka PQRS merupakan bangun persegi panjang. Ya, karena berbeda nih dari sisi jaraknya. Ini contoh. Kemudian apalagi? Nah, sekarang kita bicara sistem koordinat layar. Kalau tadi kita bicara koordinat kartesian, ini yang paling umum, yang biasa kita temui, yang biasa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koordinat yang mungkin Anda sering jumpai pada proses perhitungan matematika, kalkulus ya. Kita biasanya menggunakan sistem koordinat kartesian. Nah, di dalam proses komputerisasi, koordinat kartesian itu ditransformasi namanya dengan menggunakan sistem koordinat layar. Ini mungkin agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana penghitungannya? Sistem koordinat layar adalah koordinat yang mengikuti proses suatu gambar yang dibentuk pada layar monitor. Kalau dulu pakai Pascal ya, itu sudah pasti ketahuan 0,0-nya itu di pojok kiri atas layar persis ya. Biasanya kursor kan bergerak di situ.
Nah, karena sekarang kita pakai visual ya, visual nanti mengacu kepada form, maka 0,0-nya berada di pojok kiri atas dari form. Ya. Share screen-nya. Oke, kelihatan? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ini tampilan DLP-nya. Misalnya saya tambahkan satu buah label. Saya kasih nama label ini adalah label koordinat. Oke. Saya perbesar supaya lebih kelihatan karena ini kecil ya. Saya kasih 17 misalnya, atau 18 lah. Oke, kelihatan ya? Bisa terlihat? Ada label koordinat di sini. Saya coba jalankan. Nih, ada label koordinat ya. Nah, kita mau baca nih, bener nggak posisi 0,0 ada di pojok kiri atas layar? Saya nggak tahu kursor saya pergerakannya bisa terlihat atau tidak di sana ya. Ini kursor saya menunjuk kepada pojok kiri atas layar nih. Saya kasih event on mouse move ya. Kita cari on mouse move nih. Langsung kita tampilkan koordinatnya, label koordinat titik caption titik 2 sama dengan, kita cari berapa nilai X-nya. Jadi kita akan baca posisi kursor itu ada di koordinat berapa gitu ya. Posisi kursor ketika bergerak dia ada di posisi koordinat berapa, X-nya dan berapa Y-nya. Into str Y. Oke, sekarang saya coba jalankan. Run. Oh, ini salah ya, petik. Bukan petik 2 tapi petik 1. Kalau petik 2 itu di Visual Basic ya. Saya lupa. Bisa terlihat codingnya yang saya buat ya. Nah, sekarang kita jalankan. Ini kan masih label koordinat karena kursor saya berada di luar, belum masuk nih. Sekarang saya masukkan ke area form. Nah, langsung kebaca X. Berarti posisi kursor saya sekarang berada di X164 dan Y-nya 360. Kalau kita mau cari 0,0-nya ada di mana sih? Betul nggak di pojok kiri atas? Arahannya ke atas. Nah, maka ketemu ya. Pojok kiri atas, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi setiap kursor kita bergerak, dia akan membaca posisi kursor itu ada di berapa koordinat X dan ada di berapa koordinat Y-nya. Ini ya. Nah, jadi sistem koordinat layar itu yang mengikuti proses suatu gambar dibentuk pada layar monitor. Tadi sudah kita simulasikan bahwa posisi 0,0 di layar komputer berbeda dengan 0,0 pada Cartesian, yaitu mulai dari titik pixel atau picture element paling kiri atas ke kanan, kemudian ke bawah. Jadi kalau tadi kan di Cartesian ke kanan negatif, ke bawah ke kanan positif, ke bawah negatif gitu. Tapi kalau di sini arahnya dari kiri atas ke kanan kemudian ke bawah. Jadi nilainya akan semakin besar ketika ke kanan, semakin bertambah, ketika ke bawah juga semakin bertambah. Oleh karena itu perlu transformasi dari gambar yang dibuat dengan koordinat Cartesian ke dalam koordinat layar. Nanti kita ada proses ya, transformasinya bagaimana dari penggambaran secara manual di koordinat Cartesian dengan di layar komputer. Nah, dalam sistem koordinat layar hanya dikenal sumbu X dan Y positif saja. Titik 0,0 dalam sistem koordinat layar menunjukkan titik kiri atas layar dan koordinat X1, Y1 menunjukkan titik kanan bawah, jadi nilai tertingginya. Nilai X1 dan Y1 tergantung terhadap mode grafik yang digunakan. Tadi ya, tergantung mode VGA-nya. Tuh, walaupun demikian juga ini secara normalnya, tapi nanti bisa kita di kode programnya itu bisa kita setting dia bisa seperti halnya koordinat Cartesian seperti ini. Jadi ada negatifnya. Jadi kita arahkan nih 0,0 ini kita pindahkan ke sini. Itu tapi dengan kode tertentu, kode program ya, ada source-nya. Ini kita bicara kondisi normal. Kondisi normal itu titik 0,0 di pojok kiri atas layar. Semakin ke kanan semakin bertambah, semakin ke bawah semakin juga bertambah nilainya. Ya, jadi kalau pingin persis seperti koordinat Cartesian ini bisa ada kodenya. Jadi kita pindahkan tuh nilai 0,0 ini jadi di tengah. Tapi nanti di tengah-tengahnya
Padahal di tengah-tengah layar. Gitu. Nah, meskipun dengan sistem koordinat layar yang dikenal sumbu X dan Y positif, dengan cara tertentu sistem koordinat layar dapat dimanipulasi sehingga bisa menampilkan gambar. Ya, seperti halnya pada koordinat kartesian 2 dimensi. Jadi bukan berarti bahwa ada chat nih. Slide-nya nggak pindah, Pak. Udah pindah belum sekarang? Apa yang tadi ini ya? Masih nggak pindah? Oh, masih belum. Oke. Kita cus. Ya udah gini aja ya, kecil aja berarti jangan di share screen kemarin. Tadi sih. Kalau sekarang kelihatan ya? Kelihatan? Gini aja kelihatan? Kita perbesar. Nah, gini aja ya. Kalau saya pindah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, gini aja ya. Tadi di sini udah kita bahas nih, koordinat layar adalah koordinat yang mengikuti proses satu gambar dibentuk pada monitor. Ini tadi sudah kita bahas, sudah kita simulasikan. Cuman kalau dalam gambar seperti ini, itu kalau kita menggunakan yang Pascal, karena dia langsung berada di layar monitor. Karena kita visual tadi pakai orientasinya adalah form. Kemudian berikutnya tadi ini sudah kita bahas bahwa koordinat layar itu yang dikenal hanya X dan Y, 0,0-nya titik kiri atas layar. Tapi dengan fungsi script tertentu kita bisa pindah ke tengah. Kemudian berikutnya apalagi, nah ini ya, bisa menampilkan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Jadi bukan berarti hanya X dan Y saja ya, karena X dan Y saja tidak bisa 2 dimensi. Bahkan komputer itu mampu untuk menampilkan ya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi meskipun dalam konteks teoritisnya seperti ini, ya pojok kiri atas dan berbatasan kanan bawah, Y1, Y1, tapi pada aktualnya nanti bisa digunakan untuk menampilkan objek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah ini gambar dari kalau kita mengacu pada desktop ya, di pojok kiri atas itu ada di sebelah kiri sini, semakin ke kanan sumbu X-nya positif, semakin ke bawah maka sumbu Y-nya negatif. Untuk sesi teori saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di sesi praktek. Silahkan bergabung di Google Class link yang Zoom praktek. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.